Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat serta para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tanggal 22 Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak. Maka mari kita sambut nikmat-nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati dan dengan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Demikian juga marilah kita panjatkan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Alhamdulillah, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang bermanfaat yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang beliau beri judul Min Wasayas Salaf Lisyabab, dari wasiat-wasiat para salaf kepada para pemuda, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah sampaikan wasiat yang kelima, dan insyaallah pada hari ini kita akan bacakan wasiat yang keenam. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, al-wasiyatus sadisatu, wasiat yang keenam. Wa min wasayas salaf rahimahumullah lisyabab, dari wasiat yang disampaikan salaf kepada para pemuda, maja'an Uqbah ibn Abi Hakim, yaitu dari Uqbah bin Abi Hakim. Dari Uqbah bin Abi Hakim, dia berkata, kunna najlisu ila Aun ibn Abdillah, kami pernah duduk bersama Aun ibn Abdillah. Aun bin Abdillah, siapa nama salafnya? Aun bin Abdillah. Fayaqulu lana, kemudian Aun bin Abdillah berkata kepada kami. Apa yang disampaikan oleh Aun ibn Abdillah? Ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, qad ra'ayna syababa yamutun, sungguh kami melihat banyak pemuda yang meninggal. Kami melihat banyak pemuda yang meninggal, yang wafat. Fama yuntazaru bil hasadi idza balagha minjal, maka apalagi yang ditunggu dari panen apabila dia telah sampai pada tempat penggilingan. Kata beliau, apalagi yang ditunggu dari panen kalau seandainya buah-buah itu telah ada di tempat penggilingan. Ya. Dikata beliau, wahai para pemuda, sungguh kami telah melihat banyak sekali manusia, banyak sekali pemuda yang meninggal. Apa yang dapat diperbuat kalau seandainya hasil panen itu telah sampai di penggilingan? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa yamassu lihiyaihi aw wa yamassu lihiyatahu, sambil beliau memegang janggutnya. Ya, kata beliau, masyarasy syabab, wahai para pemuda, sungguh kami melihat banyak sekali pemuda yang telah wafat. Apa yang ditunggu dari panen apabila dia telah sampai di penggilingannya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan perkataan Aun ibn Abdillah,
anna man balagha hadha sin hana lahu an yuhsad. Siapa yang telah sampai pada umur ini maka dia telah siap dipanen. Ya, li'anna zar'a idza tamma hana hasaduhu, karena tumbuhan kalau telah datang waktunya maka dia dipanen. Walladzi kabura aidan danat maniyatuhu, demikian juga orang yang sudah lewat masa muda, maka apalagi yang ditunggu? Yang ditunggu tinggal panennya. Apa itu? Kematiannya. Wa dzakara lahum dzalika, maka Aun ibn Abdullah menyampaikan ini kepada para pemuda, liyunabbihahum, untuk memperingatkan para pemuda, Allah yagharral insanu bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umur. Jangan sampai para pemuda itu tertipu karena melihat orang yang panjang umur. Ya, makanya beliau tadi mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, qad ra'ayna syababa yamutun, kami telah melihat pemuda banyak meninggal. Kemudian beliau mengatakan, fama yuntazaru bil hasadi idza balaghal minjal, apalagi yang ditunggu dari panen kalau telah sampai di penggilingan. Maksudnya apa? Kalau orang telah sepuh, sudah lewat masa mudanya, apalagi yang ditunggu? Sudah habis. Yang ditunggu hanya kematian. Maka yang harus kita gunakan adalah masa muda. Masa muda. Dan betapa banyak para pemuda lalai karena melihat ada orang tua. Mereka mengatakan, kita kan masih muda, nanti kalau sudah tua. Ya, padahal kalau sudah tua apalagi yang mau digunakan? Tidak ada lagi. Kalau sudah tiba waktunya, apalagi yang mau ditunggu? Ya tinggal dipanen. Apa panennya? Meninggal. Itu maksud beliau. Perkataan salaf ini memang luar biasa, berat ya. Perkataannya ringan namun berat maknanya. Ya, luar biasa. Maka kata beliau, li'anna katsiran minan nasi yaghtaru indama yara ba'dal mu'ammirin. Sebagian para pemuda itu tertipu ketika melihat orang-orang yang sepuh. Oh, bapak itu Masya Allah tua ke masjid, nanti kalau saya tua juga mau ke masjid. Pertanyaannya, kalau kita ini bisa sampai tua atau tidak? Masya Allah bapak itu sudah sepuh namun semangat iktikaf gitu. Nanti kalau saya tua juga insya Allah bisa iktikaf. Pertanyaannya, kalau kita menunda tidak iktikaf sekarang, pertanyaan apa kita bisa iktikaf nanti kalau kita tua? Apa kesehatan kita seperti kesehatan bapak itu? Apakah umur kita sama panjangnya seperti umur bapak fulan? Tidak ada yang tahu. Maka kenapa kita harus menunggu? Yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan sekarang. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, li'anna katsiran minan nasi yaghtaru indama yara ba'd al-mu'ammirin. Karena banyak manusia tertipu dengan melihat sebagian orang yang berumur panjang. Wa yadunnu annahu sayablughu minal umri mislahu. Dia mengira umurnya sama dengan bapak tersebut. Dia mengira umurnya bisa sepanjang orang tersebut. Ya, fayufarritu fi katsirin minal umur, maka dia menyia-nyiakan yang dia bisa lakukan di masa muda. Dengan ada tagline, dengan ada jargon. Apa jargonnya? Muda foya-foya, mati masuk surga. Kata siapa? Gitu. Jadi ada tambahan. Muda foya-foya, mati masuk surga. Tambahan, kata siapa? Ya, kata mereka. Ya, fakta enggak. Yang mudanya saja taat beribadah kepada Allah masih menangis khawatir tidak masuk surga. Bagaimana kalau mudanya foya-foya? Ya. Maka ini jangan tertipu dengan jargon-jargon yang tidak benar. Kamakil, sebagaimana dikatakan oleh sebagian penyair. Penyair mengatakan, yu'ammaru wahidun fayurabru qauman. Satu orang panjang umur namun banyak manusia tertipu. Yang umurnya 100 tahun berapa orang, Pak? Bisa dihitung jari. Tapi yang menganggap, oh nanti kalau saya tua berapa banyak? Banyak, luar biasa. Yang 70 tahun masih aktif ke masjid 5 waktu sehat, itu berapa orang? Tapi yang tertipu menunggu umur 70 tahun berapa banyak? Itu kata penyair.
yu'ammaru wahidun fayugharru qauman wa yunsaman yamutu minasyababi. Mereka lupa betapa banyak pemuda yang meninggal karena wafat itu tidak menunggu tua. Anak kecil bisa wafat, ya. Makanya anak-anak di sini, termasuk anak-anak juga ngomongnya begini, orang kaya mati, orang miskin mati, terus apa lagi? Orang muda mati, orang tua mati semua. Jadi kematian itu tidak menunggu umur, tidak ada menunggu umur. Ada orang yang 100 tahun masih hidup, ada orang yang 1 hari meninggal, bahkan ada yang baru berumur dalam hitungan janin meninggal. Ya, maka jangan sampai kita lupa. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan wa fil ma'na nafsi jaa 'anil Hasan al-Basri annahu qala dzata yaumin li julasaihi. Dan senada dengan ucapan Aun ibn Abdullah, siapa tadi namanya? Aun bin Abdullah. Senada dengan ucapan Aun bin Abdullah apa yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Kana fihim syuyukhun wa syabab. Ketika itu Hasan al-Basri berduduk majelis dengan ada orang tua, ada pemuda. Apa kata beliau? Ya ma'syara syuyukhi, wahai sesepuh, ma yuntadharu bizzar'i idza balagh. Kira-kira kalau sudah datang waktu panen, apa ya yang ditunggu? Kalau telah nyampai ini waktunya, jagung misalnya, sudah masuk bulan ketiga, apa yang ditunggu? Maka para syekh, para sepuh mengatakan al-hasadu. Yang ditunggu ya tinggal dipanen. Kalau telah sampai waktu panen, apa yang ditunggu? Ya tinggal dipanen. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syarus syababi, wahai para pemuda, inna zar'a qad tudrikuhul ahadu qabla ayyablugha. Wahai para pemuda, betapa banyak tanaman itu gagal panen karena hama sebelum datang waktu panennya. Betapa banyak tanaman itu gagal panen. Kenapa? Karena hama, karena bencana, karena musibah, padahal dia belum waktu dipanen. Cuman begitu saja omongan Hasan al-Basri. Ya. Tapi yang duduk di majelisnya paham. Fayat bagi lil muslimin an yakuna haluhu kama ja'a fil asar. Maka sudah sepandasnya seorang muslim itu meletakkan kondisi hidupnya sebagaimana hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Idza amsayta fala tantaziris sobah. Jika kalian mendapati waktu sore, apa yang dilakukan? Kerjakan semua yang bisa dikerjakan. Jangan ditunda sampai pagi. Ini pelajaran bagi santri-santri yang setia di Masjid Al-Madinah, ya. Idza amsayta fala tantaziris sobah. Kalau bisa ngapal di waktu sore, jangan main bola setelah harakoh. Ya, karena kemarin waktu maghribnya hampir 6:30. Selesai halakoh jam berapa? Jam 5. Punya waktu hampir 1 jam lebih. Tapi apa? Wah, masih ada besok. Apa kata Nabi? Idza amsayta fala tantaziris sobah. Kalau dapat waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Sekarang baru gigit jari. Tapi tidak ada di hadisnya. Kemudian Nabi mengatakan wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau mendapati waktu pagi, lakukan semua yang bisa dilakukan. Jangan tunggu sampai datang waktu sore. Jangan tertipu. Kita lihat teman kita, oh dia asik ya main bola. Kita tidak tahu dia sudah tercapai targetnya. Kita cuma lihat main bola, wah asik nih, yuk main bola gitu. Kita tertipu. Jangan seperti itu. Biarkan orang main, yang penting saya fokus dengan tujuan saya. Ya. Kalau target semester ini 1 juz, saya harus 2 juz. Kenapa? Pemper. Kalau tidak tercapai
Kalau nggak tercapai 2 juz, minimal saya sudah aman satu juz. Tapi kalau targetnya cuma 1 juz, belum tentu tercapai target. Maka cita-cita itu harus setinggi bintang di angkasa. Kalau nggak sampai bintang di angkasa, kita sudah ada di langit. Tapi kalau cita-cita kita hanya di langit, bisa jadi kita masih di bumi. Begitu ya para santri sekalian. Dan berkata juga Imam Ibnul Jauzi. Kata Imam Ibnul Jauzi, yajibu ala man la yadri mata yabghutuhu al-maut an yakuna musta'iddan. Wajib bagi siapa saja yang tidak mengetahui kapan ajalnya datang. Pertanyaan, ada tidak manusia yang tahu kapan ajalnya? Tidak ada. Berarti kata Imam Ibnul Jauzi, wajib bagi setiap orang, karena tidak ada satupun yang tahu kapan dia meninggal. Apa? An yakuna musta'iddan, harus siap. Harus apa? Siap. Wala yaghtarra bisyababi wasihhati, jangan tertipu dengan masa muda dan kesehatan. Jangan tertipu dengan masa muda dan kesehatan. Fa inna aqalla man yamutul asyakh, karena sedikit sekali orang meninggal itu dari kalangan orang tua. Yang meninggal itu sedikit orang tua. Wa aktsara may yamutu syubbanu, yang paling banyak meninggal orang muda. Maka coba dihitung total populasi yang ada di masyarakat, lebih banyak orang sepuh atau orang muda? Ayo coba, di majelis ini saja, lebih banyak orang sepuh atau orang muda? Orang muda, gitu. Kenapa? Karena banyak yang gak bisa mencapai sepuh, sudah meninggal. Ini pelajaran. Coba kita perhatikan. Banyak sepuh, banyak muda, banyak muda. Kok bisa? Karena betapa banyak orang gak bisa sampai tua, sudah meninggal di usia muda. Kemudian beliau mengatakan di sini, walihada yaqduru man yaqdur. Oleh karena itu orang sepuh itu sudah jarang. Ya, makanya disebut sesepuh, dituakan. Bukan dimudahkan, dituakan. Kenapa? Karena sedikit. Coba kalau dimudahkan, banyak sekali yang mau ngomong. Coba kita dengar sambutan dari sesepuh kita, tetua kita, dikit, 1, 2. Coba kita dengar kalimat dari para pemuda gitu. Banyak sekali yang antri, nggak selesai acara, gitu ya. Karena yang tua sedikit. Wa syahidu dzalika annaka idza nazarta fil usar fasatajidu al-muammirina qillatun. Kalau kalian memperhatikan di keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, maka kita dapati orang-orang yang panjang umur itu sedikit. Wa aktsara may yamutu yakunu fi marhalati syababi wat tufulah. Bahkan ini kata Syekh Abdul Razak, kalau kita cari data statistik, kematian paling banyak itu ada di usia remaja, ada di usia pemuda. Ya, di usia muda. Belum 40 banyak sekali yang meninggal. Dan meninggal itu bukan menunggu tua, tapi menunggu apa? Menunggu ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itulah wasiat yang ke-6. Kita lanjutkan wasiat yang ke-7. Berkata Syekh Abdul Razzaq, al-wasiyatus sabi'atu, wasiat yang ke-7, wa min wasayas salaf rahimahumullah lisyabab, dan dari wasiat yang disampaikan oleh salaf kepada para pemuda, maja'an Qabus, dari Qabus bin Abi Zobyan, dari Qabus bin Abi Zobyan. Kata Qabus ibn Abi Zobyan, beliau mengatakan, shallaina yawman khalfa Abi Zobyan. Pernah suatu hari kami sholat di belakang bapakku, yaitu Abu Zobyan. Sholat al-ula, sholat yang pertama. Wa nahnu syababun, dan kami adalah waktu itu para pemuda. Kulluna minal hayyi, kami ini orang yang pemalu. Kami ini semuanya
pemalu, illal muadzin, kecuali yang mengumandangkan azan, fa innahu syekh, karena yang azan itu sudah sepuh. Falamma sallama, ketika Abu Sufyan telah selesai sholat, salam, iltafata ilaina, maka beliau pun berbalik menghadap kami. Summa ja'ala yas'alu syababa, kemudian Abu Sufyan mulai bertanya kepada satu-satu yang ada di majelis itu. Beliau mengatakan, man anta, siapa antum? Namanya siapa? Abidzar. Wa man anta, siapa antum? Usaid. Falamma sa'alahu, ketika beliau bertanya kepada para pemuda, qala, beliau pun berwasiat. Apa wasiatnya? Innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syabun. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah kecuali masih dalam usia pemuda. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia termasuk kalangan pemuda. Walam yuqtal ilm, dan tidaklah ilmu itu didapat khairun, lebih baik minhu wa huwa syab, darinya daripada di usia pemuda, di usia mudanya. Tidak ada nabi yang diutus kecuali di usia muda, masih dalam marhalah, dalam tingkatan pemuda, dan ilmu itu tidaklah didapat yang lebih baik kecuali pada usia muda. Wa nabbahahum alal irtimami khairiyyat asy-syababi wa barakatihi. Abi Sufyan memberikan motivasi kepada yang sholat, yang mana semuanya itu adalah pemuda, untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kebaikan usia muda dan keberkahannya. Wa annahul fursah al-'azimah litazawwud wat tahsil, karena usia muda adalah kesempatan yang paling berharga untuk berbekal dan memperbanyak bekal, memperbanyak kemampuan. Wal istighlal an-nasyad wal quwwah, dan disitulah kekuatan dan ketangkasan ada, yaitu di usia muda. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah wasiat yang ke-7 dari Abu Sufyan. Kita lanjutkan ke wasiat yang ke-8. Al-wasiyatus tsaminah, wasiat ke-8. Marwahu Imam Ahmad fi kitabih Al-Wara', apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab beliau, kitab Al-Wara', an Abdul Wahhab, dari Abdul Wahhab As-Saqafi, dari Abdul Wahhab As-Saqafi. Abdul Wahhab As-Saqafi mengatakan, kharaja alaina Ayyub, yaitu keluar kepada kami seorang ulama besar namanya Ayyub. Ayyub siapa? Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani. Ini ulama besar. Namanya Ayyub As-Sikhtiyani. Ini Ahmuji ini baca dalam kitab pun Salafian ada nukilan dari Ayyub As-Sikhtiyani. Qala, dia berkata, apa kata Ayyub As-Sikhtiyani? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ihtarifu, bekerja. Itu wasiatnya. Wahai para pemuda, bekerja, carilah gawean. Nah, kalau bahasa gitu, begawi. Bahasa Indonesianya, bekerja. La tahtajuna an ta'tu abwaba haula, kalian tidak perlu datang ke pintu-pintu orang-orang ini. Kemudian beliau menyebutkan nama-nama orang kaya. Jangan sekali-kali kau datang ke rumah fulan, ke rumah fulan, ke rumah fulan, ke rumah fulan. Ngapain? Yatasa'aluna minhum, minta-minta sama mereka. Jangan. Ya. Zakar ma yakrahu. Maka beliau pun menyebutkan permisalan orang-orang yang suka minta-minta. Ini yang harus waspada. Menuntut ilmu tidak menjadi penghalang untuk pemuda mencari nafkah, bekerja. Bahkan jabatan sebagai seorang nabi tidak menghalangi untuk berusaha. Bagaimana yang kita sampaikan kemarin, kata Nabi SAW, yang terbaik dari seseorang adalah hasil usahanya sendiri.
Sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Daud tidak pernah minta-minta. Tidak pernah minta-minta. Dan dari keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk menerima sedekah. Tidak boleh. Sebagaimana yang terkenal dari kisah Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi mencari hidayah, sampailah dia ke guru terakhirnya. Kata guru terakhirnya, wahai anakku, tidak ada lagi orang yang seperti aku dalam beragama Nasrani. Namun jangan khawatir, telah dekat waktunya Nabi terakhir. Namanya Ahmad. Dia berasal dari Arab. Kalau engkau bisa, pergilah ke sana, ke tanah Arab yang paling banyak pohon kurma. Lantas Salman Al-Farisi bertanya, apa tandanya? Bagaimana aku mengenali? Zaman dulu belum ada Google. Nabi akhir zaman itu tidak ada dulu, ya. Dan tidak ada foto. Wahai muridku, ini fotonya, cari orangnya. Dan tidak ada juga alamat, jalan apa, nomor berapa, RT, RW, tidak ada. Kode pos tidak ada. Jadi Salman Al-Farisi bertanya, wahai guruku, bagaimana aku mengenali dia Nabi? Maka disebutlah beberapa tandanya. Yang pertama, dia adalah Nabi yang tidak menerima sedekah, tidak makan sedekah. Yang kedua, dia adalah Nabi, dia hanya menerima hadiah. Yang ketiga, di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Maka Salman Al-Farisi berjalan, akhirnya sampai, Pak, dengan kisah yang panjang. Akhirnya dia sampai ke kota Madinah, Yasrib. Jika sampai di Yasrib, ternyata tidak lama setelah itu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Terdengarlah kabar bahwasanya ada seorang Nabi. Maka bikin heboh, orang-orang Yahudi heboh. Maka Salman Al-Farisi ingat pesan gurunya. Maka dia mengumpulkan sedikit buah kurma yang dia miliki, kemudian dia datang menyerahkan kepada Nabi. Wahai Muhammad, ini sedekah untukmu. Diterima sama Nabi. Namun Nabi langsung memanggil sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku, datang ke sini, ini kurma makan. Dan Salman memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Ternyata sampai kurma habis, Nabi tidak menyentuh satu butir pun kurma. Kata Salman Al-Farisi, ini satu. Ini satu. Dengan semangat beliau pulang ke rumahnya. Dia kumpulkan lagi. Dia budak, Salman ini budak. Dia tidak punya harta kecuali bagian makan yang diberikan majikannya. Dia sisihkan. Dia kumpulkan. Telah dapat, datang lagi menemui Nabi. Muhammad, aku lihat kemarin aku beri sedekah, engkau tak makan. Sekarang aku berikan hadiah untuk dirimu. Maka Nabi pun memanggil sahabat yang lain. Wahai sahabat, sini, ayo kita makan. Maka Nabi pun memakan dari kurma tersebut. Maka Salman tidak bisa menahan rasa gembiranya. Beliau mengatakan, ini dua, kata beliau. Satu sudah, ini dua. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dengan rasa yang tidak bisa digambarkan. Sampai akhirnya dapat berita bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal. Ya, kalau tidak salah Utsman ibn Maz'un yang akan dikuburkan di kota Madinah. Maka kata Salman, wah ini kesempatan. Bisa jadi ketika beliau turun ke liang lahat, tersikaplah pundaknya sehingga aku dapat melihat stempel kenabian. Maka Salman pun datang. Namun ternyata Nabi hanya duduk. Maka apa yang dilakukan Salman? Salman muter. Ya, muter-muter di sekeliling Nabi. Nabi tahu ini orang pasti ada maunya gitu kan. Maka Nabi mengendorkan pakaiannya sampai tersingkap stempel kenabiannya. Maka Nabi mengatakan kepada Salman, apakah ini yang kau cari wahai Salman? Maka kata Salman, ini yang ketiga. Maka Salman pun langsung mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Salman menceritakan kisahnya yang begitu mengharukan untuk mencari setitik hidayah di tengah
gelapnya kebodohan yang ada di sekitar dia. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan Salman adalah pemuda. Dan Salman pun tetap bekerja. Jadi menuntut ilmu tidak menghalangi kita untuk bekerja, tetap bekerja. Ya, tetap bekerja. Bahkan ada ulama yang luar biasa terkenal ahli hadis, Syekh Al-Albani rahimahullah taala bekerja. Kesibukan beliau dalam menulis buku, beliau menulis buku yang jumlahnya jilidan, bukan hanya 1-2 buku, namun berjilid-jilid. Silsilah ahadits as-sahihah, silsilah ahadits ad-dhaifah, Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah, itu beliau semua yang tulis. Belum lagi kitab-kitab yang lain yang beliau susun, namun beliau tetap bekerja. Beliau menjadi seorang ahli jam tangan, ahli jam. Ya, dan luar biasa pekerjaan yang beliau tekuni mendapat keberkahan. Dengan pekerjaan itu beliau dapat memiliki 4 orang istri. Dan dikatakan bahwasanya beliau bekerja tidak lebih dari 2 jam sehari. Kita kerja 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam, ya. Istrinya alhamdulillah 1. Dan sebagian lagi belum punya istri, ya. Maka jangan menghalangi kita. Orang fokus dengan ilmu tetap bisa bekerja. Ya. Jangan jadi alasan. Saya bekerja tidak bisa nuntut ilmu. Saya nuntut ilmu tidak bisa bekerja. Itu 2 hal yang bisa digabung. Selagi hal itu bisa digabung, jangan dipisah. Itu kaidahnya. Selagi bisa digabung, jangan dipisah. Ustaz, bagaimana anak kuliah tapi ingin menikah? Ya silakan menikah dan kuliah. Emang ada kontradiksi antara menikah dan kuliah? Tidak ada. Silakan menikah, silakan kuliah. Gitu. Tapi Ustaz, saya tidak mampu. Kalau tidak mampu puasa. Ya, kalau tidak mampu puasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari wasiat yang disampaikan oleh Ayyub As-Sikhtiyani ini mengajarkan kepada para pemuda jangan memiliki mental TP, namun harus memiliki mental baja. Selagi dia mampu berjuang, jangan menjadi minta-minta, tidak boleh. Apalagi santri tidak boleh minta-minta, harus punya izzah, harus punya kemuliaan, tidak boleh minta-minta. Telan dalam-dalam ludah kita daripada harus kita meminta. Ya. Kalau ada orang makan yang membuat hati kita bergetar untuk meminta, pergi ke masjid, sholat, minta sama Allah. Ya. Jangan minta dengan teman, harus punya izzah. Ya. Biarpun orang memiliki harta banyak, kita tidak punya harta, minta sama Allah. Jangan jadi mental, minta-minta. Bekerja. Kalau kita belum mampu bekerja, minta sama Allah. Allah yang akan penuhi kebutuhan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah wasiat yang ke-8 dan mungkin ini wasiat yang dapat kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah pembahasan kita di bulan Ramadan kali ini dari wasiat yang disampaikan oleh para salaf kepada para pemuda. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari wasiat-wasiat tersebut. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama berjalannya kajian menjelang berbuka puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dapat mendapatkan keberkahan Ramadan, mendapatkan ampunan di Ramadan, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Pesan malam ini adalah malam ke-23 dan bertepatan dengan malam Jumat. Maka hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, yang mana kita dapat mengisi semua detik di Ramadan di malam Lailatul Qadar ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar untuk salat, untuk beribadah, maka dengan niat iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.